Adik-adik semua, balik lagi bersama dengan Kak Daniel dan juga Kak Nanda di Sekolah Minggu Online Superbook. Wah, adik-adik semua, gimana kabar kalian pagi hari ini? Kak Daniel berdoa supaya semuanya semangat-semangat ya. Kalau mungkin ada yang sakit, tetap semangat ya. Sukacita kita ada di dalam Tuhan. Semoga kamu cepat sembuh, oke? Adik-adik semua, mana semangatnya? Wah, belum semangat semuanya, bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri. Sekarang Kak Daniel mau tes sekali lagi. Adik-adik semua, mana semangatnya? Wah, Kak Daniel kelelahan karena terlalu bersemangat. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Kak Nanda nggak bersemangat ya? Kak Nanda, mana semangatnya? Kamu kenapa? Kenapa kamu tidak bersemangat? Aku tuh ngerasa bersama banget. Hah? Kenapa kamu melakukan sesuatu yang salah? Iya. Apa itu Kak Nanda? Gini ceritanya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan melakukan ujian. Bapak kasih waktu 1,5 jam, selamat mengerjakan, dan ingat, tidak boleh mencontek. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan memberikan pengumuman untuk ujian kita. Selamat kepada Nanda Lorenza mencapai nilai yang paling baik. Tapi yang membuat aku ngerasa bersalah banget adalah karena nilaiku tuh paling bagus di antara teman-teman aku. Justru nilai kamu yang paling bagus. Iya, aku kan jadi ngerasa aku tuh curang. Iya, pasti nggak bangga ya karena hasil nyontek ya. Iya, Tuhan pasti nggak mau terima aku ya, Kak. Tuhan pasti kecewa ya. Oke, mungkin adik-adik di rumah juga ngalamin seperti apa yang Kak Nanda alamin. Kalian mungkin juga pernah melakukan kesalahan, ada sesuatu yang kalian lakukan tapi belum kalian akui. Pernah nyontek, pernah berbuat curang, atau apapun itu ya. Tapi hari ini Kak Daniel mau kasih tahu kebenarannya sama Kak Nanda dan juga adik-adiknya Kak Daniel yang ada di rumah. Oke, melalui super kebenaran. Mau nggak kita baca super kebenaran? Mau. Kalau gitu semuanya bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri. Ini kebenaran yang Tuhan bilang sama kita. Ini kita bacain sekeras-keras mungkin. Siap? Siap. Oke, yuk bangkit berdiri. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan Yesus selalu setia mengasihiku. Sekali lagi ya, ini kita ucapkan dengan iman, dengan suara yang paling kencang. Yeay. Siap? Siap. Kan Anda juga? Siap. Oke ya, 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan Yesus selalu setia mengasihiku. Wow, itu kebenaran yang harus Kak Nanda tahu. Mungkin Kak Nanda pernah melakukan kesalahan. Adik-adik juga. Kak Daniel juga mungkin pernah. Tapi kebenarannya adalah Tuhan Yesus selalu sayang sama Kak Nanda. Jadi selalu ada kesempatan buat kita. Berarti Tuhan Yesus tetap mau menerima aku dong, Kak? Pasti. Oke, nanti kita belajar lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya kita ajak adik-adik untuk memuji Tuhan dulu gimana? Boleh. Oke? Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu Berdoa dong. dulu ya. Oke deh, yuk. Kita lipat tangan semuanya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Ikutin Kak Daniel ya. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur banget karena Tuhan masih mengasihi kami, karena Tuhan masih sayang sama kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memuji, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Hadir ya Tuhan bersama kami, supaya kami dipenuhi sama sukacita, supaya kami dapat berkat melalui firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami udah berdoa dan bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, waktunya kita memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita kasih dulu yel-yel super buka. Yo. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak kalian?
Adik-adik masih ingat ya? Masih Yuk. banget ya. 1, 2, 3. Semangat Superbook. 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 Yes, yes, yes. Oh, yes. Sekali lagi. Semangat Superbook. 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 Yes, yes, yes. Oh, yes. Mari kita memuji Tuhan. Come on. Woo. Semua tangan di atas ya. Kita percaya bahwa hanya ada satu sobat kita yang setia. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Ya, mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Amin, Tuhan Yesus. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Yang keras nyanyinya dong. Nama Yesus Yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Tunjuk. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Sekali lagi dari atas ya. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama siapa? Nama Yesus yang menghibur Lebih semangat lagi. hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang Semua tangan di atas ya. menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wuhu. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk, kita mau sama-sama katakan bersama-sama, biarpun gunung-gunung beranjak Ah. dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih Tuhan selalu bersama kita. Yeay. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu, tapi kasih setiamu tak akan apa? Beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
masih semangat? Masih. Adik-adik masih semangat? Masih. Wah, kita naikkan pujian apa lagi kan Anda? Kita mau lanjut pujian kita dengan Tuhan Yesus Baik. Wow, come on. Sebenarnya pakai gerangan ya, kita mau semangat karena Tuhan Yesus baik. Baik. Woo. Semuanya tetap berdiri ya. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama mutar, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya kasih ke depan. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. sungguh amat baik. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. sungguh amat baik. Muter ya. Oh, oh, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana suaranya? Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Oh, oh, oh. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, semuanya lebih semangat. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. sungguh amat baik. Mutar untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tuhan Yesus baik. Kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Nah, adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, kita mau tenang. Kita mau tenang sejenak. Kita mau katakan yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Yes Tuhan. Kita nyanyi dari awal, katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus.
di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yuk semuanya katakan. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Angkat suara. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Katakan. Saya mau Cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Yuk kita lipat tangan kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu yang sangat dahsyat, sangat baik buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan dari Superbook. Tuhan Yesus, Engkau hadir ya bersama dengan kami, ajari kami supaya kami ngerti dan paham. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Waktunya kita untuk prakarya, dan prakarya. Nah, hari ini kan Anda tahu nggak kita akan bikin prakarya apa? Nggak tahu, kan Kak Daniel sekarang yang mau memimpin prakaryanya. Oh tentu jelas. Hari ini kita akan bikin prakarya tangan ayam. Hah, tangan ayam? Pasti kalian bertanya-tanya, apa tangan ayam ya kan? Nah, untuk prakarya hari ini tuh kita akan bikin ayam. Tapi menggunakan pola tangan. Oh, jadi Seru namanya nggak tuh? tangan ayam. Betul, seru nggak tuh? Oh, seru. Nah, alat-alat yang kita butuhkan diantaranya ada gunting alias gunting, kemudian spidol, Itu ya, pensil. juga spidol, ya kan, untuk membuat polanya nanti. Kemudian ada lem, ya. Kemudian kita juga butuh kertas warna-warni seperti ini, oke? Oke. Nah, sekarang kita mau mulai dari bikin pola tangannya dulu. Pola Ya. tangan. Sudin, itu bentuk tangannya udah. Langsung aja kita gunting. Yuk, come on. Oke. Nah, nanti kira-kira kalau sudah jadi itu seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita mau bikin bagian kepalanya. Oh, oke. Sekarang kita mau bikin bagian kepalanya. Nah, kita harus menggunakan warna yang berbeda. Ya, oke. Tadi udah warna kuning, kita gunakan warna lain, warna coklat. Nah, bentuk kepalanya dan ini bentuk bulunya. Lucu nggak tuh? Keren nggak? Mantap Kalau sudah. udah, Kita langsung gunting lagi. Oke. Oke. Nah, kalau sudah selesai nanti jadinya seperti ini. Sudah kan Anda? Oke. Sekarang setelah selesai, badannya udah. Kepalanya udah. Sekarang langsung kita tempelkan. Di bagian mana, Kak? Di bagian jempolnya. Ya. Mantap nggak tuh? Nah, ini Kak Daniel udah kelar nih. Aku juga. Cet. Terus kalau udah kepala sama badannya apa Kak Kepala Daniel? udah, badan udah. Sekarang kita bikin matanya. Oke. Ya. Matanya pakai warna? Terserah. Biasanya sih Kak Daniel pengen warna putih. Kita bikin dulu polanya ya. Oke, setelah kita bikin, kita gunting. Kan Anda udah? Sebentar lagi. Lagi bikin pola kan Anda ya? Gak apa-apa, kita tungguin. Nih, udah selesai. Kalau udah, langsung ditempelkan. Tempel di mana? Di bagian kepalanya. Oke, setelah matanya udah ditempel, wih lucu ya. Nih, setelah itu kita bikin bagian paruh dan jambulnya. Oke. Oke, langsung aja kita bikin. Nah,
Kita Bentuknya gimana jambul, Kak? Kita bentuk pola segitiga. Mulutnya tadi segitiga ya? Bentuk Mulut, segitiga, paruh. Nah, kira-kira begini. Nah, kita udah bikin bagian paruhnya. Tadi menggunakan pola segitiga dan pola lonjong. Ya, Jengger. untuk mulutnya udah mantep, udah selesai. Kalian gimana? Masih bisa ngikutin nggak? Bisa. Bisa ya. Sekarang tinggal bagian jambulnya, polanya. Boleh di close up? Ah, mantap. Kita udah bikin bagian pola jambulnya. Sekarang langsung kita gunting. Setelah itu kita langsung tempelkan. Udah tempelkan ya? Nah, dan hasilnya kira-kira seperti ini. Wah, coba kasih kolom komen. Punya siapa yang lebih keren? Jelas punya Kak Daniel dong. Nah, biar makin keren, jadi di pola prakarya kita yang udah kita bikin ini, kita tuliskan super kebenaran kita di sini. Masih ingat nggak kan Anda super Masih kebenarannya? dong. Tuhan Yesus setia ya? Selalu setia. Selalu setia. Mengasihiku. Oke. Tada! Nah, jadinya seperti ini. Wah. Nah, adik-adik, gimana hasil karya kalian? Boleh dong, gimana Kak caranya biar kita bisa tahu hasil karya adik-adik kita? Adik-adik jangan lupa kalau sudah selesai kita foto. Lalu kalian bisa upload ke sosial media dan jangan lupa untuk tag ke @superbook_Indonesia. Ditunggu hasil karya kalian. Yeay. Pasti keren-keren ya punya adik-adik kita ya. Kak Daniel, nih prakaryanya kan udah selesai ayam-ayamannya. Bagus. Tapi kenapa kita buat ayam-ayaman? Nah, di prakarya hari ini kita itu berhubungan banget sama kisah yang akan kita pelajari bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat di Alkitab yang ada kisahnya berhubungan dengan ayam itu kisah siapa? Ayo, pasti tahu lah. Apalagi adik-adik Superbook pasti tahu. Coba tulis di kolom chat. Kalau kalian tahu kira-kira kisah tentang siapa yang ada ayam. Siapa ya? Bukan penciptaan. Tolong, jangan itu. Ayo, kisah tentang siapa? Tentang, ini yang berkokok, Petrus. Ya, betul. Adik-adik yang jawab Petrus, mantap. Betul jawabannya. Jadi kisah hari ini kita akan membahas tentang Petrus. Kak Nanda dan juga adik-adik, kalian tahu nggak berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Ayo, Jelas tahu 20 dong. kali, 15 kali, atau 3 kali? Jawab di kolom chat, come on. Ada yang tahu berapa kali Petrus menyangkal? Berapa kali Kak Nanda? 3, betul. Dan Kak Nanda tahu nggak apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali? Apa ya? Tahu nggak apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah dia marah-marah? Apakah Tuhan Yesus justru menghilang? Atau mungkin sebaliknya Tuhan Yesus berbalik untuk mengasihi Petrus? Apakah aku penasaran? Gak tahu. Nggak tahu ya. Adik-adik kita sama-sama belajar, mau nggak? Mau. Semuanya kita belajar bareng-bareng ya. Ya. Perhatikan ya. Fokus, duduk semuanya. Come on kita saksikan. Adili dia, bawa dia ke Kayafas. Buka gerbang, Yesus harus disidang oleh Kayafas. Apa yang terjadi? Orang ini Yesus dari Nazaret, membuat semua keributan karena ia menyatakan dirinya anak Allah. Imam besar Kayafas akan menentukan nasibnya. Masuk! Hei, tunggu! Bawa dia! Yohanes, Petrus, cepat! Yohanes, Tolong, biarkan temanku masuk. Petrus, ikuti aku. Yohanes, ini semua jadi kacau. Cepat, tidak ada waktu lagi. Dengar aku. Yesus membiarkan mereka menangkapnya. Kau yang berusaha menghentikan mereka. Mungkin bukan itu yang diinginkan Yesus. Apa yang dia inginkan? Kejadian malam ini tidak masuk akal. Sangat kacau. Bagaimana Yesus bisa menjadi raja? Ia telah ditangkap oleh pengawal dari orang yang ingin ia pimpin. Petrus, ingat apa yang Yesus katakan.
Kita harus pergi. Ikuti aku. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar dari sini. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Kamu Petrus? Kamu yang bersama Yesus di rumah Kayafas? Kami semua adalah pengikut Yesus. Atau dulunya. Apa maksudnya dulu? Jika kau ada di kediaman Kayafas, bagaimana kau tidak dengar? Yesus telah disalib. Setelah ia mati, kami semua ketakutan. Banyak murid bersembunyi dari orang Roma atau keramaian. Dan yang lain melarikan diri. Tapi mujizat yang luar biasa terjadi. Yesus bangkit dari kematian. Apa? Ia menampakkan diri kepada kami beberapa kali. Ia telah berbeda. Aku melihatnya dan tidak yakin kalau itu adalah Yesus. Taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi. Percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Itu luar biasa. Kenapa aku pernah meragukannya? Aku akan menjala ikan. Boleh aku ikut? Ia belum dapat mengampuni dirinya. Kenapa? Karena dia menyangkal Yesus. Selamat pagi. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang memanggil? Adakah kamu dapat sesuatu? Belum. Kami belum menangkap seekor ikan pun. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Apa yang dia maksudkan? Kita telah menjala ikan semalaman. Sepertinya karena kita menjala di sisi yang salah. Ya, tidak ada salahnya. Apa yang membuat dia berpikir ini akan berhasil? Gizmo,
Petrus, itu Yesus? Apa? Hah? Guru. Tuhan, aku... Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Sepertinya Yesus tidak marah terhadap Petrus. Ini luar biasa, terutama setelah apa yang terjadi. Iya, itu membuat Petrus merasa sangat menyesal dengan perbuatannya. Ya, tentu luar biasa kalau kita bisa seperti itu. Mengampuni dan seterusnya. Ya kan? Tuhan, aku... Simon, anak Yunus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi, Yesus memulihkannya 3 kali. Wah. Gimana kan Anda setelah menyaksikan Superbook hari ini? Aku merasa sangat diberkati banget sih Kak Daniel. Karena ceritanya tuh sesuai banget sama yang tadi aku ceritain. Aku melakukan kesalahan, aku nggak jujur. Dan aku karena nggak jujur itu aku jadi takut mengecewakan Tuhan. Tuhan nanti nggak mau lagi sama aku. Tuhan jadi gitulah pokoknya. Tapi karena udah dengar cerita ini, aku jadi belajar bahwa emang Tuhan tuh gak suka sama dosa yang udah kita perbuat. Betul. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tuhan selalu setia untuk mengasihi kita. Betul banget Kak Nanda, dan juga mungkin adik-adik di rumah juga ngalamin hal yang sama nih. Kalian mungkin juga pernah merasa bersalah karena kalian pernah nggak jujur, pernah ketahuan nyontek atau bohong ya kan, atau melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Ya memang benar Tuhan Yesus tuh nggak suka tiap kali kita melakukan dosa karena dia pasti sedih. Tiap kali kita melakukan dosa dia nggak suka lihat kita kayak gitu. Tapi kebenarannya adalah yang kita pelajari adalah Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan kita. Betul. Walaupun kadang-kadang kita nggak setia nih. Kayak Kak Nanda bisa nggak setia, Kak Daniel juga nggak setia, adik-adik juga mungkin bisa nggak setia. Tapi Tuhan Yesus tetap setia. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Ya bener banget Kak Daniel, Kak Nanda setuju banget. Tapi yang harus tetap dilakukan adalah sekalipun Tuhan itu selalu mengasihi kita, tapi kita tidak boleh hidup terus di dalam dosa. Kita harus berjuang untuk berubah. Betul banget, sama seperti Petrus yang walaupun pada akhirnya dia jatuh di dalam dosa kan karena menyangkal Tuhan Yesus, tapi Yesus tetap mau menerima dia. Betul. Dan waktu Tuhan Yesus mau menerima dia, dia mau bertobat sama Tuhan. Dan setelah dia bertobat, dia mau berubah hidupnya. Itu Dan dia. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Jadi mungkin hari ini ada adik-adik juga kita semua yang mungkin pernah melakukan kesalahan. Kita lihat Tuhan tetap mau menerima kita. Dan waktu kita mau serahkan hidup kita buat Tuhan, Tuhan juga bisa pakai semua adik-adik dan juga semua kita yang ikut sekolah minggu hari ini ya. Semua anak-anak Tuhan yang mau percaya sama Tuhan, Tuhan pasti bisa pakai kita dengan luar biasa seperti Petrus. Betul sekali. Nah adik-adik
Adik dan Kak Daniel, berikut ini kita punya kesaksian dari teman kita yang sesuai banget sama yang kita pelajari hari ini loh. Jadi adik kita yang satu ini itu sama kayak Petrus. Dia sering melakukan kesalahan, tapi karena kasih Tuhan yang sangat setia, ia akhirnya memiliki hati yang mau berubah. Nah, gimana kalau kita lihat langsung aja videonya? Ayo kita lihat, Kak. Adik-adik, ayo kita saksikan. Sebuah kisah pertobatan yang luar biasa dialami oleh Febe. Ia berasal dari kota Solo. Dia tinggal bersama adik dan mamanya dengan keadaan yang serba terbatas. Berawal dari sebuah keinginan yang tidak terpenuhi, membuat ia nekat melakukan hal yang dilarang. Ya kan teman-teman itu ya gereja, semua itu pada punya HP gitu loh. Sedangkan aku kan belum punya HP. Ya aku iri aja, kenapa aku nggak bisa. Udah cerita ke Tuhan Yesus tapi nggak pernah dijawab. Aku bilang, Tuhan kenapa aku nggak dibolehin punya HP? Kenapa aku nggak pernah punya HP? Sedangkan aku udah minta ke Tuhan Yesus. Aku udah belajar gitu tapi ya aku nggak bisa gitu. Nekat. Ya aku ambil HP teman dari tas. Dan di rumah kayak seneng banget loh ya HP gitu. Tapi 2 hari ke depan mentor tahu kalau aku ambil HP. Saya dipanggil sama mentor. Saya dikasih tahu, Ibu, sebenarnya VB seperti ini. Maksudnya gimana? VB mencuri HP teman. Dalam hati. Sampai di rumah, saya diam aja. Kayak nggak tahu lah. Saya diam aja. Saya ngambek lah istilahnya. VB tahu. Kenapa Toma? Kenapa? Nggak apa-apa. Dalam waktu berapa detik di sini meledak. Saya marah sama dia. Saya bilang, kamu ini sebagai contoh adikmu. Tapi kenapa kamu ngelakuin ini? Dia ceritakan, kalau aku nggak punya HP, kayaknya aku nggak punya teman deh. Dan situ sebagai orang tua gimana? Oh Tuhan, apakah harus saya belikan HP? Itu saya nggak secara langsung belikan ya, karena kondisi saya juga. Nah, puji Tuhan ada sedikit berkat sisa, jadi saya bisa belikan dia. Mendapat HP baru membuat VB merasa senang. Namun ketergantungannya untuk selalu nonton video di HP membuat ia harus selalu membeli kuota dan akhirnya membuat ia mengulangi kesalahannya lagi. Kejahatanku nggak sampai di situ aja. Nekat ambil uang mama juga buat beli kuota gitu. Di lemari sih diam-diam kan mama kerja. Ya udah aku ambil aja itu uang 100.000 sehari. Saya yang kerja sedikit demi sedikit, saya kumpulkan itu uang, tapi ternyata dia ambil juga. Rasanya di sini marah ya, ngambek saya berulang lagi. Suatu ketika saya tuh berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, memang benar saya ini orang tua tunggal. Tapi aku percaya kalau Tuhan sudah pilih saya untuk orang tua VB. Aku percaya Tuhan mampukan aku untuk mendidik VB aku dan VB. Setiap malam itu saya bisikan di telinga dia. VB anak yang baik. VB anak yang taat. VB anak yang takut sama Tuhan. Dalam rasa bersalah, VB memilih untuk berdoa. Dalam doanya, ia memohon ampun atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Tuhan, aku sadar aku itu salah. Aku jahat, aku tahu Tuhan. Tapi aku ingin belajar ke depannya.
biar bisa buat Tuhan Yesus senang. Belajar juga taat kepada orang tua. Keinginan Febe untuk bertobat semakin kuat ketika ia menonton sebuah kesaksian anak dari Nias dan animasi Paulus. Melalui kisah Paulus, ia percaya bahwa Tuhan pasti mengampuninya. Nah itu kalau masuk kamar itu kenapa pas banget. Tuling-tuling Superbox itu lewat. Pas banget itu firmannya. Dari teman aku yang dari Nias. Dia aja mau makan susah. Mamahnya sakit, rela bekerja. Lah aku yang mamah bekerja tiap hari masih nyambil. Tapi entah kenapa Desember kemarin aku baru aku hayati itu filmnya. Biasanya kalau lihat Superbox kayak lihat aja filmnya bagus anime. Tapi kalau Desember kemarin ceritanya kena banget sih di hati. Dari cerita Saulus juga aku belajar Tuhan Yesus udah ngampuni aku beberapa kali. Ya aku berkomitmen untuk kedepannya aku mau jadi orang baik, bersyukur, nggak iri. Waktu aku berubah drastis itu kan mama masih ngambek ya sama aku. Berubah drastis tapi nggak tahu kenapa, karena malam aku sering berdoa. Ya aku ngerasa baik banget lah Tuhan, mama aku bisa sayang lagi sama aku. Ya Ma, aku minta maaf ya, dulu pernah ya berbuat kayak gitu, jahat. Makasih juga Mama udah ngerawat aku dan mendidik aku jadi anak yang baik sekarang. Ya, Mama juga terima kasih sama kamu. Kamu sebagai anak sudah mau mengerti kehidupan kita. Kamu mau jadi anak yang lebih baik lagi. Aku bangga sama kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke? Luar biasa banget, sangat memberkati ya kesaksiannya. Banget ya. Dan berarti ini tuh sesuai banget sama super kebenaran yang tadi Kak Daniel ajarin dong. Iya, biar makin paham gimana kita langsung baca aja super kebenarannya lagi. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Udah semua belum bangkit berdiri? Bangkit kita berdiri. bacakan sekali lagi super kebenaran kita hari ini. Oke? Yuk. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan Yesus selalu setia mengasihiku. Sekali lagi yuk Kak, tapi dengan suara yang kencang. Iya, harus kenceng banget. Come on. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan Yesus selalu setia mengasihiku. Itu selalu kita ingat ya Kak, kalau Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Dan ada juga, selain super kebenaran ada super ayat. Kalau kita mau ada super ayat berarti harus ambil Alkitabnya. Yuk ambil Alkitab yuk. Yuk. Ya, Kak Daniel udah ambil Alkitabnya nih. Adik-adik udah ambil Alkitabnya? Sudah. Oke. Super ayat kita hari ini dari mana Kak Daniel? Kita baca dari Roma 8 ayat 39. Oke, Roma 8 ayat 39. Oke. Sudah ketemu, kita Roma 8 ayat 39. Nih, kita baca yang kencang ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, puji Tuhan banget ya Kak Daniel. Hari itu aku sangat diberkati banget dari kisahnya Petrus dan sesuai banget sama kisah aku kan. Yes. Jadi Kananda di sini mau ajak kita adik-adik semua sama Kananda, kita mau sama-sama berkomitmen sama Tuhan, kita mau mengaku dosa kita sama Tuhan supaya ketika kita mengaku dosa kita sama Tuhan, Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa. Yuk adik-adik, Kananda mau ajak semuanya untuk lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan-Mu kepada setiap kami. Tuhan, kami mau mengaku dosa kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus tolong maafkan setiap dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Tuhan. Biarlah setiap dosa ini Tuhan bisa Engkau sucikan. Tuhan Yesus bantu kami juga Tuhan untuk kami bisa melakukan hal yang lebih baik lagi Tuhan. Supaya kami juga bisa menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Dan biarlah hidup kami Tuhan bisa sesuai dengan kehendak-Mu dan semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, bangga banget sama Kak Nanda. Bangga juga sama semua adik-adik. Kalian luar biasa. Tuhan sayang banget sama kalian. Yeay! Sejarah Alkitab. Tapi biar seru nih, cara kita belajar sejarah Alkitabnya itu dengan menjawab pertanyaan. Wah, berarti kita akan kasih kuis buat adik-adik kita ya. Betul sekali. Pertanyaan-pertanyaannya apa aja, Kak? Pertanyaan yang pertama adalah, di manakah letak Taman Getsemani? Wah, itu pertanyaan pertama. Hafalin ya pertanyaannya. Di mana letak Taman Getsemani? Yang kedua, setelah Yesus dibawa ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus dibawa kepada siapa? Siapa ya? Nah, dan pertanyaan ketiga adalah, waktu Tuhan Yesus ketemu sama murid-muridnya yang sedang mencari ikan, siapa aja murid-murid yang ada di dalam kapal tersebut? Wow, berarti ada 3 pertanyaan ya. Kalian juga bisa baca di bawah ini. Nah, untuk ngebantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ya kita akan saksikan video sejarah Alkitab. Nah, sembari kalian menonton, kalian bisa sembari untuk jawab di kolom komentar. Yes, betul sekali. Yuk, let's go! Aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu tidak gugur. Dan ketika kau kembali padaku, kuatkan saudara-saudaramu. Hai, aku Joy. Petualangan kita dimulai bersama Yesus di Yerusalem. Ini adalah perjamuan terakhir bersama murid-murid sebelum dia ditangkap. Setelah makan, Yesus pergi berdoa ke Taman Getsemani di kaki Bukit Zaitun yang ada di luar Yerusalem. Di sanalah tempat Yesus ditangkap. Buka gerbang, Yesus harus disidang oleh Kayafas. Para penjaga membawa Yesus dari Bukit Zaitun ke Yerusalem untuk bertemu Kayafas. Penjaga membawa Yesus naik ke kota atas. Imam besar Kayafas akan menentukan nasibnya. Kayafas ditunjuk oleh Roma untuk menjadi imam tinggi di Yerusalem. Komunitas Qumran Yahudi menjulukinya si imam jahat. Tahun 1990, makam keluarga Kayafas ditemukan. Peti batu yang menyimpan tulang-tulang mereka diukir dengan nama lengkap imam besar, Yusuf, anak Kayafas. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Yesus dibawa menghadap Kayafas untuk diadili. Arkeolog menemukan beberapa rumah besar di kota atas. Rumah besar itu dibuat berdekatan. Di dalamnya sangat luas dan memiliki halaman. Chris, mereka bawa Yesus kemana? Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Gedung pengadilan hampir mirip dengan istana Herodes. Tembok ini masih ada di sisa-sisa istana. Di luar tembok ada tertulis kursi pengadilan. Kemungkinan disinilah Yesus dihadapkan saat Pilatus menjatuhkan hukuman untuk Yesus. Pontius Pilatus adalah gubernur kelima dari provinsi Yudea saat Kekaisaran Romawi. Catatan ini ditemukan di bangunan batu di Kaisaria Maritima. Pontius Pilatus memberikan bangunan ini untuk Kaisar Tiberius. Pilatus menjatuhkan hukuman berat untuk Yesus, yaitu disalibkan dan dibiarkan sampai mati. Taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi. Percayalah. Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari petualangan ini. Yesus menemui muridnya ketika mereka menjala ikan di Danau Galilea.
Siapa saja 3 murid Yesus yang ada di tempat itu? Apakah A. Petrus, Paulus, dan Herodes? B. Thomas, Petrus, dan Yohanes? C. Petrus, Markus, dan Yusuf? Atau D. Yohanes, Paulus, dan Ringo? Jawaban yang benar adalah B. Thomas, Petrus, dan Yohanes. Thomas, Petrus, dan Yohanes memiliki peran penting dalam kisah ini. Thomas ragu kalau Yesus sudah bangkit. Tapi percaya. Petrus dan Yohanes mengikuti Yesus ke tempat Kayafas. Tolong, biarkan temanku masuk. Petrus, ikuti aku. Pertanyaan selanjutnya. Yesus menubuatkan Petrus akan menyangkalnya sebanyak 3 kali sebelum... Apa itu sebelum? A. Matahari terbit. B. Sapi masuk kandang. C. Jam berbunyi 5 kali. Atau D. Ayam berkokok. Jawaban yang benar adalah D. Ayam berkokok. Petrus, sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau telah menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Petrus tidak menyangka kalau dia akan menyangkal Yesus. Tapi dia tetap melakukannya. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Kenyataannya, kita semua menyangkal dan tidak menaati Yesus. Sama seperti Yesus memulihkan Petrus, Yesus mau bertemu dan memeluk kita dalam pengampunan. Cukup pertanyaan untuk hari ini. Sekarang mari kita lihat apa lagi yang bisa kita pelajari dari episode ini. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Petrus, Andreas adiknya, dan Filipus berasal dari Betsaida, kota yang artinya rumah nelayan. Wow, pasti adik-adik semua udah tahu jawabannya kan? Gimana kalau kita bahas satu-satu? Oke, kita koreksi ya. Kalian Oke. koreksi ya. Kalian bener berapa ya? Untuk pertanyaan yang pertama. Di mana Taman Getsemani Berada. Jawabannya adalah Bukit Zaitun. Wah, siapa yang tahu Bukit Zaitun? Angkat tangan. Angkat tangan. Wah, banyak Bagus, ya bagus, bagus. masih pada tahu. Berarti kalian memperhatikan dengan baik. Betul, harusnya sih bisa anak-anak Harusnya Superbook. bisa Yang ya. kedua, Yang Kak. kedua, dibawa kepada siapa Tuhan Yesus setelah dari Taman Getsemani? Jawabannya adalah kepada Kayafas. Wah, yang Coba bener siapa banget. yang jawab Kayafas? Udah bener 2, yang udah bener 2. Wah, yang terakhir. Terakhir. Murid-murid Tuhan Yesus yang ada di kapal itu siapa aja? Jawabannya adalah siapa aja kan Anda? Petrus, Yohanes, dan Thomas. Wow, seru banget ya belajar Alkitab, Kak. Berarti dengan kayak gini kita juga harus belajar untuk terus baca Alkitab ya Kak Daniel. Bener biar tahu sejarah Seru Alkitab banget ya. itu. Adik-adik, habis sekolah minggu terus ambil waktu untuk baca Alkitab bareng Papa Mama di rumah. Yeay! Kak Nanda gimana Dun? Ibadah kita udah mau selesai ya? Iya, tapi kalian jangan sedih. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Kak Nanda, Kak Daniel, dan segenap tim Superbook, kami mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook. Dan kami juga mau mengajak Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang tergerak hatinya untuk kita bersama-sama memuridkan anak di Indonesia, Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Sebelah sini. Wah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat semua dukungan dari Papa, Mama. Dan juga minggu ini Kak Daniel mau ucapkan selamat juga Kak buat adik-adik kita yang lolos 100 besar Church Talent Festival. Kita kasih tepuk tangan buat mereka dan kita kasih semangat ya. Minggu ini adalah minggu-minggu di mana adik-adik kita yang lolos adalah minggu untuk bikin video lagi penampilan mereka Kak. Kita kasih semangat ya. Kalian semangat. kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Semangat ya. Semangat. Dan juga Kak Daniel sama kakak-kakak Superbook juga mau mengajak semua Papa Mama untuk juga follow Facebooknya Superbook Indonesia. Karena apa? Karena di sana ada banyak banget konten-konten yang setiap hari kita update. Pasti akan memberkati Papa Mama. Jadi habis ibadah ini langsung ya Papa Mama follow Facebooknya Superbook Indonesia. Dan juga kami juga hari ini tergerak
Kami sangat rindu juga untuk berdoa buat semua papa mama yang mungkin sekarang lagi mengalami pergumulan, yang butuh dukungan doa. Papa mama, tim Superbook rindu banget berdoa buat semua papa mama. Kita rindu jadi sahabat doanya papa mama. Caranya gampang banget, papa mama tinggal catat nomor kami yang ada di bawah ini. Kami rindu banget berdoa buat semua papa mama, anak-anak dari Superbook Indonesia. Yeay! Wow! Dan jangan lupa juga buat subscribe Superbook Indonesia Langsung YouTube-nya. Yuk. diklik subscribe-nya. Tombol merah. Dan juga nyalain lonceng Notifikasinya. Wah, Kak Daniel, hari ini Kanada seneng banget karena kita udah selesai ibadahnya. Luar biasa. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong pimpin supaya kami bisa melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati juga kegiatan kami dari minggu ini, sepanjang minggu ini Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan kehidupan kami Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan semua.